sorry, karena dua ini seringkali orang bingung atau salah, ya. Kalau saya ganti sama that, di sini bisa, gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau when you work later, you make emails, kemudian kamu pakai that semua nggak masalah. Tapi kan ujian nggak bisa begitu. Kadang ada kata ini juga kita ketemu, ya. Nah, ini kita lihat bahwa kata who sama whom ini ada di tengah. Jadi anak kalimatnya ada di tengah. The woman is my sister. The woman I'm talking to. Nah, di sini ada kata sama diganti dengan whom. Saya mau tuliskan di chat bagaimana dua kalimat tadi tergabung, satunya menjadi anak kalimat. Ya. Kalimat pertama, the woman is my sister, ya. Ini kalimat ke-1. Kalimat kedua, I am talking to the woman. Nah, tadi saya katakan kalau adjective clause itu menjelaskan benda. Ya, karena itu kalimat yang pertama nih kita anggap induknya. The woman is my sister. Ini induknya ya, induk kalimat atau main clause. Kalimat yang kedua yaitu I'm talking to the woman adalah subordinate clause atau anaknya. Ya. Nah, kalau ini mau digabung, maka kalimat yang kedua ini anak harus menjelaskan kata yang akan dijelaskan gitu ya. Nah, saya mau tanya, kalimat 1 dan 2 apa yang sama? Kata apa yang sama? Woman. Woman. Bukan woman, woman. Ya. Pada kalimat kedua, posisi woman itu sebagai subjek atau sebagai objek? Subjek. Oh, subjek kan adanya di belakang. Sebagai objek. Kan kalau diuraikan begini. Subjeknya I, predikatnya am talking, objeknya the woman gitu. Betul nggak? Jadi sebagai objek. Jadi kita lihatnya dari sini ya. Mau pakai who atau whom lihatnya dari sini. Bukan dari kalimat yang satu, bukan. Kalimat kedua. Gitu ya. Nah, jadi ini diganti sama whom, maka kalimatnya jadi gini. The woman whom I'm talking to is my sister. Jadi di sini penghubungnya. Ya, jadi kalau kita potong, induknya the woman, ya ini sampai sini, sampai sambung lagi is my sister. Karena dia letaknya ada di tengah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dia sebagai subjek, kalimatnya tadinya begini. The woman is my sister. Itu kalimat ke-1. Kalimat kedua, the woman is talking to me. Ya, oke. Nah, coba sekarang lihat kalimat 1 dan kalimat 2. Yang sama apa? Woman. Sama, yaitu kata woman. Nah, kamu lihat di kalimat kedua, posisi woman sebagai subjek atau objek? Subjek. Karena itu kalau kita mau gabung, woman yang ini diganti dengan who. Jadi kalimatnya jadi the woman who is talking to me is my sister. Seperti itu. Ya. Nah, gitulah bagaimana kalimat atau anak kalimat pengganti kata sifat terbentuk. Ya. Jadi kebetulan ini adanya di tengah.
Kalau dia adanya di belakang bisa, tapi di depan nggak bisa. Di tengah atau di belakang. Gitu ya. Saya ulang, kalau orang pakai who atau whom, kalau benda pakai which, ya, kalau tempat pakai where, kalau waktu pakai when, ya, dan kalau alasan pakai why. Sedang that dipakai untuk orang dan benda, untuk semua, baik subjek maupun objek, gitu. Kita harus tahu bahwa adjective clause itu harus dekat sama bendanya nih, yang di belakangnya. Jadi kalau ditanya kata lain dari kata whom apa tadinya nih asalnya? Jawabannya apa? Apa nih? Kata apa tadinya nih? Whom ini. The woman. Woman. Sama halnya yang nomor 2. Ya, kata ini juga asalnya woman. Sebab adjective clause itu harus langsung dekat dengan benda yang dijelaskan. Jadi nanti kalau kamu bikin latihan, assignment yang di GCR itu, jangan lupa kamu jangan asal gandeng nanti yang nomor 2, nomor 1 jadi nomor 2, kalimat nomor 1. Enggak begitu caranya. Kalimat 1 sebagai induk, kalimat 2 anak. Jadi yang kedua menjelaskan kalimat 1. Begitu caranya ya. Nanti kalian harus cari ini yang dijelasin orang atau benda gitu. Kalau benda ya pakainya which gitu ya. Itu saya menjelaskan yang lewat. Nah, sekarang kita mulai belajar materi yang baru yaitu 13-14. As a businessman and as a business person, I mean, sooner or later, you will also get involved with writing, at least writing emails. Yeah, the language of business has characteristics, and at least there must be 4 characteristics. Sedikitnya bahasa bisnis itu, bahasa ilmiah itu atau bahasa yang diujikan di TOEFL itu harus memiliki karakteristik 1 ya, benar, correct. Ya, kita sebutnya the 4 C's. Yang kedua, complete. Nah, jadi kalau kita bikin surat atau email harusnya semuanya lengkap. Bayangin kamu pesen barang, kamu hanya menyebut nama warna, nggak menyebutkan artikel apa, bisa bolak-balik, yang disalahin kamu yang mesen. Ya, pemasok atau yang menjual nggak mau tahu lagi. Ya, jadi complete. Yang ketiga harus concise atau singkat, dan yang keempat harus courteous, harus sopan. Ya. Nah, dalam kaitan itu, skill 13-14 ini mengetes kita bagaimana memotong sebuah adjective clause menjadi pendek atau sebuah adverb clause menjadi pendek, disebut reduce, ya. Nah, kalau kita mau reduce, misalnya kalimatnya gini. The woman who is waving to us is the tour guide. Gitu ya. Nah, cara reduce adalah 1 kita buang who, kita buang to be, dan kata kerjanya tetap kita kasih ing. Maka kalimatnya menjadi the woman waving to us is the tour guide. Seperti itu. Ya. Jadi ini kalimat, ini frase. Jadi bagaimana membuang atau mengubah sebuah sebuah anak kalimat pengganti kata sifat atau adjective clause menjadi frase, caranya seperti ini. Ya. Yang perlu kalian ingat, di dalam mengubah menjadi frase, frase itu nggak kenal tenses. Nggak kenal tenses, pokoknya semua harus pakai ing. Misalnya begini, saya buat kalimat ini dalam bentuk past tense. Jadi the woman who, apa kalau past tense? Kalau past tense is waving jadi apa? Was waving, gitu ya. Kalau nggak ada pakai ing, bentuk past tense, simple past tense apa gimana nih? Is waving jadi apa kalau simple past tense? Hah? Waved. Jadi the woman who waved to us is the tour guide. Wave, ya. Kalau present lah gimana kalau present tense?
Kalau present tense, wave-nya dikasih S. The woman who waves, gitu kan? Nah, semua tense tadi kalau kita ubah jadi frase semuanya pakai ing. Nah, jadi ini sama, berlaku buat semua. The woman who is waving, the woman waving. The woman who wave, the woman waving. The woman who will wave, misalnya akan ya, tetap the woman waving gitu. Jadi dia nggak kenal tenses, ingat saja skill 4 dan 5 gitu. Ya. Nah, itulah caranya mereduce anak kalimat pengganti sifat dan menjadi frase. Tapi ada hal yang perlu diketahui, kalau kita pendekkan subjek di induknya sama subjek di anaknya harus orang yang sama gitu ya. Mari kita lihat lebih jelas lagi di di slide mengenai latihannya. Ya, coba lihat sini. Ya, ini contoh yang tadi ya. Ini kalau ada kata kerja tuh. Betul ya. Sorry, ini adjective clause, ini adverb clause. Kita belum sampai sini, kita baru yang ini ya. Jadi my friend which is arriving at the station now. Ini belum saya bahas yang kedua. Nah, ini contohnya. Satu, kalau kalimatnya ada kata kerjanya, maka kalau ada to be dibuang, penghubung dibuang. Ya, tadi udah saya jelasin, dia nggak kenal tenses, jadi semuanya pakai ing, kalaupun kata kerjanya past tense, tetap dia jadi waving gitu ya. Tapi kalau dia pasif, bentuknya seperti ini. The letter which was written, jadi which-nya dibuang, written was-nya dibuang, written-nya tetap begitu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Pak kalau di situ nggak ada kata kerja, yang ada hanya to be, ya to be-nya dibuang. Jadi that-nya sama is-nya dibuang. Ya, jadi kalimatnya the woman waving, the letter written, the picture on the table. Seperti itu. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau dia dipendekkan, subjeknya harus sama, gitu kan? Nah, ini contoh nih. Ya. Subjeknya sama. Nah, ini nggak bisa karena subjeknya beda. The woman that I just met is the tour guide. Jadi kesimpulannya kalau dia objek nggak bisa dipendekkan. Ya, yang bisa dipendekkan hanya dibuang that-nya saja. Sedang I nggak bisa dibuang. Jadi ini memang tidak bisa di-reduce. Kemudian the letter which you sent me arrived yesterday. Juga begitu karena ini letter, ini orang to you. Nggak bisa. Jadi kalau subjeknya beda tidak bisa, ya. Kemudian kalau dia lokasi atau dia itu keterangan, itu bisa taruh di tengah, bisa taruh di depan. Ini contohnya. The White House which is located in Washington menjadi the White House located in Washington, atau located in Washington, the White House, seperti itu. Jadi bisa di tengah, bisa di depan. Ya, baik ya. Oke, nah kemudian juga kalau dia bentuknya pakai ing tapi maksudnya adalah orang ya, dalam kaitan dengan penjelasan aktif gitu ya. Ini bisa di tengah, bisa juga di depan. Kalau dia sebagai keterangan tuh. Ya, ini tempat, ini orang, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, soalnya gimana, Pak? Nah, soalnya seperti ini. Tentu ada dua kata kerja di kalimat ini. Satu kalimat induknya, satu anaknya. Dari mana kita tahu kalau yang di depan ini anaknya? Karena ada koma.
Nah, jadi ini asal muasal dari anaknya yang dipotong tadi, gitu ya. Berarti di sini ada kata kerja, sini ada kata kerja, di sini subjeknya witness, berarti di sini kaitannya sama orang, ya. Kalau kita pilih A itu 2 kalimat. Kalau kita pilih yang B, ya, ini kalimat kan bukan tanya. Kalau kita pilih pakai S, nah kan baru harus ada subjek di depannya, maka pilihannya yang ini. Ini sama dengan yang pola yang ini nih, tuh. Ya, jadi appearing on several different TV program, the witness gave conflicting account on what happened, gitu ya. Baik, siapa yang mau tanya? Ini polanya nih, tuh. Bagaimana dia dipotong? Ya, ini dibuang, diganti ya. Baik, ada yang mau tanya nggak? Sir. Ya, coba Sir. tanya. Nama dulu. Jadi nama dulu. Nama William, dulu. Sir. William. William. Jadi di skill ini kita suatu kalimat itu verb ditambah ing ya, Sir? Iya, betul. Jadi mau tensisnya apapun, kalau dia ada verb, dia harus pakai ing. Nah, kita balik lagi ke sini. Nih. Kayaknya boleh dimatiin dulu itunya ya. Kalau misalnya di sini bukan pakai ing, akan jadi ing juga. Misalnya the woman who will wave, tetap jadi the woman waving. Kalau ada verbnya, ya. Kalau dia pasif, maka nggak boleh diubah-ubah. Yang penting dibuang to be-nya sama penghubungnya. Ya, kalau dia tidak ada verb, ini kan nggak ada verb, adanya to be, ya to be-nya yang dibuang, gitu. Ya, jadi pertanyaan kamu, jadi semuanya dikasih ing, betul, gitu ya. Jelas ya, William ya? Jelas, Sir. Ya. Yes, sir. Nah, coba siapa lagi mau tanya sebelum saya mulai latihannya? Baik, kayaknya nggak ada yang tanya lagi. Kita lihat soal nomor 2. Kenapa soal nomor 2 yang di garis ini salah? Ya, atau kalau kamu nggak bisa jawab kenapa ini salah, bagaimana memperbaikinya gitu. Jawabannya apa? No conjunction. Memang kan lagi dipotong. Kalau dipotong nggak ada conjunction kan? Bukan itunya yang salah. Yaitu kata kerjanya kalau dia melakukan nggak boleh bentuk kedua dong. Bentuknya harus pakai ing tadi. Jadi harusnya the children sitting gitu loh. Gitu salahnya. Paham nggak? Oke, Sir. Ya. Jangan lupa sitting ini double T ya, sitting ya. Oke. Jadi ini masalahnya karena bukan conjunction-nya, karena kata kerjanya masih dalam bentuk past tense, padahal tadi harus diubah. Ya. Baik, kamu cari dari nomor 3 sampai nomor 10. Kita bahas sama-sama yang salah mana, baru nanti saya tunjuk satu-satu untuk menjawab perbaikannya. Silakan.
Baik, kita coba ya. Ini yang incorrect banyak nih. Bisa dimulai nomor 3 correct atau incorrect? Korek. 3 correct, 4? Korek. Enggak, 4 incorrect. Masa mobil membeli dirinya sendiri? Masa mobil membeli dirinya sendiri? Kan enggak dong. Kalau ini kan aktif. Ya. Oke, nomor 5 gimana 5? Incorrect. Incorrect, sir. Incorrect. Ini kan continuous harus ada to be. Ya. Nomor 6. Nomor 6 gimana nomor 6? Sama nomor 6 incorrect. Ya, 7. Incorrect. Sama nih. Ini sama nomor 4. Tuh. Masa benda bisa sendiri, masa makanan bisa meletakkan dirinya sendiri, kan nggak bisa. Nomor 8. Korek. Korek. Nomor 9. Incorrect. Incorrect. Nah, kalau nomor 10 ada yang bisa jago nih. Karena ini agak sulit. Nomor 10 siapa bisa jawab? Korek atau incorrect nomor 10? Coba lihat. Yang pertama ini subjeknya kira-kira orang apa benda? Yang nggak puas itu orang atau makanan? Orang, sir. Orang, sir. Orang. Kalau yang kedua apa subjeknya? Ini apa nih? Makanan. Nah, makanya ini sama ini nggak ketemu. Berarti ini incorrect. Ya. Baik, saya mau mulai dengan nomor 4. Ya, saya panggil ya. Coba Hengki. Mana si Hengki nih? Kemarin katanya nggak bisa hadir. Sekarang hadir nggak Hengki? Iya hadir, Sir. Oke, Hengki nomor 3 gimana Hengki? Perbaikannya kalau dia, nomor 4 ya. Bukan nomor 3, kalau 3 udah jelas. Nomor 4 perbaikannya seperti apa? Berarti kalau nggak bisa jawab, Hengki nggak dengerin kita lagi ngobrol barusan. Cadillac apa nih Hengki Cadillac? Mobil yang pintunya 6 itu loh, yang panjang, yang dipakai oleh bintang-bintang atau presiden Amerika itu. Itu Cadillac.
itu limo ya. Iya. Kalau di sini nggak ada yang, kalau di sini nggak ada yang pakai, nggak ada kecuali pengantin ya. Ada juga tuh buat pengantin. Kalau itu beloknya aja udah nggak ada, jalanannya di sini nggak ada ya. Nah jadi ini kan benda, benda kan nggak bisa beli dirinya sendiri. Jadi ini harusnya apa nih yang saya tunjuk? Harusnya bentuk ketiga. Jadi bukan purchasing tapi purchase. Gitu. Jadi the brand new Cadillac purchase, dibeli. Gitu. Ya. Baik, kayaknya Hengki mesti baca-baca lagi tuh. Nomor 5 ya. Coba nomor 5 Fabio Gatti. Iya, Sir. Lihat nomor 5. Perbaikannya kayak apa? Ayo bangun, jangan tiduran. Saya bisa tahu kamu lagi tiduran soalnya dari ngomongnya saya bisa baca. Betul kan kamu lagi tiduran? Fabio Gatti? Gimana betulannya nih? Fabio? Wah, kalau gitu aku ganti temen yang lain deh. Coba Celin. Celinnya udah dapat 2 poin nih. Celin kira-kira nomor 5 perbaikannya gimana Celin? Celin nggak ada suaranya? Halo, Ya. halo Sir. Celin Terdengar kira-kira nggak suara? nomor 5 perbaikannya gimana? Defense. Kamu kan musinya lihat ini nih yang ada bukti dicoret-coret tadi tuh. Tuh lihat tuh Fabio Gatti, Celin, lihat tuh. Tuh, Di saya dicoret. Berarti kan yang ini begitu. Tuh. Lihat. Ini kan nggak dicoret. Berarti buang ininya. Ya Celin ya. iya Sir. Di saya Ya. itunya lemot Sir. Apanya lemot? Apa sih namanya? Apanya Share lemot? screen Sir. Oh, tapi kebaca nggak? Agak burung sih Sir. Oh, saya Sir, saya anjurin reconnect, gini ya. Sir. Teman-teman saya anjurin gini nih. Kan saya udah upload biasanya sebelumnya dari pagi. Nah, kamu bisa juga print gitu. Kalau misalnya mau print atau mau pindahin gitu. Jadi kamu nanti waktu mau ujian belajarnya agak mudah gitu. Gitu. Oke, Sir. Kamu ini aja, kamu share, kamu download, kemudian kamu share sama siapa gitu tukang itu supaya dikirim gitu kan bisa. Kalaupun kamu nggak keluar, ya. Oke, Oke, nah Sir. selanjutnya saya ke Lisa. Mana Lisa? Nomor 6 gimana Lisa? Sir, maaf Sir, tadi saya reconnect, Sir. Oh iya, tadi siapa itu? Fabio Gatti ya? Iya, Sir. Oke, enggak tadi saya pikir suaranya kayak orang lagi rebahan gitu. Enggak ya? Sekarang udah connect lagi? Fabio? Udah, Sir. Oh, udah ya oke ya. Nah, coba ini Lisa mana Lisa? Nggak ada kayaknya Lisa. Kalau gitu aku ganti sama Sonia. Silakan Sonia nomor 6. Sonia Yes, juga sir. nggak ada suaranya. Yes, sir. Halo. Oh, ada. Oke. Gimana perbaikannya nomor 6 Sonia? Tambah dead.
Enggak Sesuai. boleh, orang lagi mau dibuang. Kok ditambah malah? Kalau ditambah, kalau ditambah namanya kamu nggak pendekin. Ini kan kita lagi bahas dipendekin. Gitu. Kayak nomor 2 nih, lihat nih. Ya. Ini kan was-nya dibuang, which-nya dibuang. Berarti kata kerja yang ini juga dibuang, nomor 6 ini. Tuh, can be-nya. Jadi can dibuang, be dibuang. Jadi langsung sin. Gitu. Kalau kamu taruh indet, berarti bukan reduce, masih kalimat awalnya, yaitu kalimat ada anaknya gitu loh. Ya, Sonia ya. Yes, sir. Nah, sekarang nomor 7 ya. Coba nomor 7 Natasha. Ini sama nomor 4 nih. Natasha mana nomor 7? Nggak ada juga Natasha. Kalau gitu, sorry bukan Natasha, Natalia. Yes, sir. Nah, nomor 7 coba. Placing-nya diganti sama place. Betul ya. Baik, kamu dapat poin Natalia. Nah, kemudian kita ke Alex. Nomor 9 gimana, Lex? Alex Yes, mana, sir. Alex? Ya, ini Yes, sir. kalimatnya ada banyak nih. Ini induknya the passengers, bla bla bla, groan audibly, menggerutu katanya ya. Kemudian heard the announcement. Yang salah yang mana, Alex? Di nomor 9. Alex, ini orang apa bukan subjeknya? Mana yang passengers? Orang itu? Oh, passengers itu orang bukan? Iya. Orang, ya. Coba lihat di sini. Ini kalau aktif harusnya gimana? Apa ya? Nah, kan kamu bilang apa ya? Nih lihat nih. Lupa. Balik lagi ke sini. Nih lihat tuh. Tuh lihat. Ini aktif pakai ing, kalau pasif bentuk ketiga, tuh. Berarti yang ini apa nih? Ini kan orang nih. Apa kira-kira? Hearing. Iring. Ya. Para penumpang di ruang tunggu airport mendengar. Nah, kalau mendengar tuh pakai ing, iring. Pengumuman dibatalkannya penerbangan menggerutu dengan keras gitu. Jadi makanya dikasih koma 2. Jadi keterangannya ada di tengah yang dipotong tadi, yang that hurt ya, atau that hurt ya. Jadi that-nya nggak ada, dibuang gitu ya. Baik teman-teman, kalau nomor 10 saya maklumin kalau nggak bisa, tapi saya jelasin ya. Di kalimat yang awal itu kesannya pelakunya orang karena yang nggak puas itu orang. Ya. Tapi di kalimat kedua itu meal, makanannya. Jadi ini namanya dangling modifier. Harusnya dissatisfied with the service of the restaurant. The visitor left the restaurant, misalnya. Ya, jadi di sini harusnya orang, bukannya makanan. Ya, ini namanya dangling modifier. Baik, mudah-mudahan sudah ada gambaran ya. Saya balik lagi ke slide yang sebetulnya langsung juga nggak masalah, cuma lebih baik saya balik lagi aja. Ya. Nah sekarang kalau kita pendekkan adverb, ya kalau adverb tuh kita belajarnya udah lebih dulu, ya kita belajarnya kalau yang adverb tuh udah lebih dulu yang pertama ya.
Jadi adverb bisa di-reduce juga. Caranya adalah kalau dia aktif ya verbnya dikasih ing juga. Nah, jadi yang dibuang tapi bukan penghubung. Penghubungnya nggak boleh dibuang. Ya, jadi tetap penghubungnya. Yang dibuang subjeknya dan verbnya harus dikasih ing. Although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Gitu. Ya. Jadi yang dibuang bukan penghubungnya, tapi justru subjeknya dan verbnya karena dia aktif harus dikasih ing. Tapi kalau dia pasif ya bentuknya tetap bentuk ketiga. Gitu. Seperti penjelasan yang ada di latihan ini. Kok ini kejauhan. Nah, ini. Ya. Tadi yang saya contohkan itu ada verbnya. Jadi yang ini nih. Tuh. Although feeling, ya jadi he-nya dibuang, feel-nya dikasih ing, tapi penghubungnya tetap. Ya. Contoh lain, when giving, dari kata when you give, jadi when giving. Ya. Tapi jangan lupa, tetap subjeknya harus sama, orang yang sama. Ya. Kalau misalnya nggak ada kata kerja, ya to be-nya dibuang. Although rather unwell, jadi to be-nya dibuang. Subjeknya dibuang. Ya, sama ini juga tuh. When ready, bukan when you are ready. Ya, jadi itu dibuang. Nah, untuk itu makanya penghubungnya ya diingat aja ini. Jadi antara lain ada mengenai time, condition, contrast. Ini kita udah bahas sebelumnya. Ya. Soal biasanya ya tentu ada koma. Ya. Kalau kalimatnya itu pasti ada koma. Jadi kalau di sini penghubungnya di depan biasanya ya. Nah, kalau di sini penghubung udah ada, maka jangan pilih kata benda lagi. Ini kata benda, ini kata benda. Ya. Nah, ini kan nggak boleh ada to be tadi. Maka pilihannya ini. When finished with the report, you are free to leave. Ya. Mungkin kamu bingung, Pak, kok nggak when finishing gitu ya? Karena di sini finish ini bukan kata kerja tapi kata sifat. I am finished. You are finished. It is finished gitu ya. Makanya di sini to be doang yang dibuang gitu. Jadi ini pilihannya finish the report gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau dia aktif tetap pakai ing. Kebetulan di sini bukannya aktif bukan pasif tapi dia kata sifat gitu. Baik. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau nggak ada yang mau tanya saya mau bahas nomor 2 yang salah. Kalau di nomor 2 ini penghubungnya since. Ya. Nah, kita balik ke belakang, orangnya itu Steve. Nah, kenapa left salah? Siapa bisa jelasin? Kenapa? Ditambah Ya, harusnya apa? Harusnya living gitu. Karena dia aktif gitu ya. Jadi kalau dibuat pakai left harus ada subjeknya karena ini bukan reduce. Kalau dia reduce maka subjeknya dibuang, maka verbnya harus diganti. Kalau dia aktif pakai ing gitu. Ya. Baik, kamu cari dari nomor 3 sampai 10 yang salah, kita kerjakan lagi seperti tadi. Waktunya 5 menit, silakan.
Misi, Sir. Ya, Saya Alex mau Kenapa? izin aktif, boleh gak, Sir? kenapa? Siapa kamu? Alex Steven. Kenapa, Lex? Saya habis vaksin jadi lemes, Sir. Oh ya udah. Kamu kalau rasa panas boleh minum paracetamol kalau nggak salah. Nggak, Sir, Atau habis vaksin nggak boleh apa-apa. hubungi ini, Habis vaksin. hubungi kalau ada apa-apa hubungi pihak yang Puskesmas. vaksin kamu ya. Oke Iya, ya. iya, Sir. Oke, sama tidur deh. Di sini yang udah vaksin banyak. Teman-teman yang udah vaksin banyak. Sudah, Belum, Sir. Sir. Oh, ada yang belum, Udah, ada yang tidak. Sir. Nah, yang Ya, udah Sir. ada gejala nggak kemarin? Demam, Sir. Oh, demam. Gitu ya. Kalau demam, kalau nggak salah, kalau paracetamol boleh. Kalau demamnya terlalu, ya. Sayangnya kita semua dapatnya Sinovac ya, nggak Moderna ya. Jadi AstraZeneca, Sir. ya nggak masalah, tapi nggak ada yang jual juga masalahnya kan. Kalau ada yang jual sih nggak masalah ya, karena yang dapat Sinovac 2 kali juga banyak yang kena. Ya, tapi nggak separah kalau dia belum divaksin ya. Jadi vaksin itu wajib ya, jaga kesehatan wajib. Ya gimana lagi, karena memang tidak ada pilihan ya kan, kita harus sabar. Jadi karena yang ada yang nganjurin nakes itu dikasih Moderna lagi sekali katanya, bakal booster. Kayaknya yang udah vaksin harus minum vitamin, jaga diri, jadi bisa kebal gitu. Kalau enggak ya itu lagi ya. Kalau saya kok divaksin nggak ada rasa apa-apa sih, 2 kali tuh. Nggak tahu juga apa dejeksinya nggak masuk apa gimana. Kadang-kadang pikirannya jadi gimana gitu. Ya sabar ya. Mungkin belum dapat bagian semua juga tuh. Malah kamu nanti dapatnya yang bagus kayaknya. Ya cuma kalau nggak salah AstraZeneca lebih keras. Kalau Sinovac masih agak ya lumayan lah, daripada nggak punya vaksin sama sekali. Kalau yang dijual juga, yang beli itu Sinovac juga, nggak ada Moderna. Moderna nggak ada, kita mesti ke Amrik kayaknya. Itu yang dibagi itu nggak tahu buat siapa nanti. Nggak bisa, kalau ada gitu orang berebut, beli. Yang sabar deh, ya. Kamu masih pada muda lagi. Baik, kita mulai ya. Kita mulai, coba. Nomor berapa aja yang salah? 3 gimana 3? Korek, Sir. Korek. 4? Sama, korek. Korek. Ya, 5? Incorrect, Sir. Enggak, 5 Incorrect, Sir. incorrect. Ya, 6? Incorrect. Incorrect. 7? Sir. 7 korek. 8? 8 incorrect, Sir. Incorrect. 9?
Korek. Korek 10. Korek juga, Sir. 10 juga korek. Berarti yang salah pertama adalah nomor 5. Coba lihat nomor 5 ya. Aku panggil. Coba Vivi Lestari nomor 5 lihat. Mana Vivi Lestari? Oke, kenapa Iya, nomor Kak. 5 incorrect? Selectnya diganti jadi selected ya, Sir. Pinter, selected ya. Walaupun ini orang yang melakukan orang, tapi kebetulan dia dipilih, gitu. Jadi harus bentuk pasif, ya. Baik, Vivi. Kemudian Leoni nomor 6. Ya, Leoni Sir. nomor 6. Ya, silakan. Perbaiki, jelasin sama saya. Forecast-nya diganti jadi forecasting ya, Sir. Oke, pinter. Karena ini pelakunya orang ya, jika membeli gitu ya. Baik, kamu dapat poin juga. Terus kita ke Santarina yang tadi terpaksa harus nunggu ya. Minggu depan. Yes, sir. Nomor 8. Nomor 8. Cari penghubung, lihat di situ verbnya bener apa salah gitu. Penghubungnya apa? Penghubungnya si before ya. Before. Oke. Buy-nya diganti jadi buying. Pinter, betul ya. Ya. Nah, itu nomor 8, 9, 10-nya sudah. Baik, kalau gitu kita mau masuk ke reading sekarang ya. Nah, sebelum saya masuk ke reading, mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau komen. Ya, saya ingetin lagi. Saya langsung ke ininya aja ya. Ke contohnya aja ya. Ke contoh dan latihannya jadi lebih langsung. Nah, siapa yang mau tanya? Kalau enggak saya ingetin lagi. What you are learning is American English. So that's why you're knowing about the history of the United States, some important places in the United States, and also other things related to the state is also very helpful for you to answer the TOEFL test. Tapi jangan khawatir kalaupun nggak tahu. Jadi kalau saya putar film tadi, tidak lain ada 2 tujuan. 1, biasa kuliah kita di awal itu nunggu temennya lengkap. Yang kedua, ada sesuatu yang mau saya tampilkan kaitan sama kuliah. Kalau dia lagu, pasti hubungannya sama structure yang kita bahas. Kalau dia film, kaitannya sama reading yang kita bahas. Karena di reading nanti kita ketemu misalnya ada teks tentang the White House. Ada teks tentang the Capitol Building. Gitu. Ya. Nah, dalam kaitan itu, saya presentasinya untuk hari Senin meminta kalian menyiapkan judul When I Have the Chance to Visit the US. Ya, kamu berimajinasi tiba-tiba kamu dapat kesempatan ke Amerika, apalagi sekarang beasiswa terbuka luas, ya. Pandemi selesai, TOEFL skornya tinggi, coba-coba dipanggil. Karena kesempatan beasiswa sekarang banyak banget. Bukan hanya dari Amerikanya, tapi dari pemerintah Indonesianya juga banyak. Dalam kaitan dengan Merdeka Belajar. Ya.
Jadi kalau kamu punya TOEFL score yang tinggi, itu jangan didiemin aja. Kalau mau ngambil S2 masih muda nggak masalah. Ada cerita sedikit begini. Ada teman saya dosen juga di TSM, itu ponakannya kebetulan dapat di Universitas Indonesia ya. Terus pas lulus langsung jadi asisten, langsung dikirim ke Inggris. Di Inggrisnya dia dapat beasiswa S3, jadi dia pulangnya masih muda udah S3. Gitu ya. Nah, ini sebagai motivasi buat kalian untuk belajar mata kuliah bahasa ini. Bukan berarti bahasa lain nggak penting ya. Misalnya kamu belajar Mandarin juga penting. Cuma biasanya kalau bahasa Inggris itu pasti ujiannya adalah TOEFL dan TOEFL is very international. Ya, mau kuliah di Beijing juga kalau bawa TOEFL pasti diterima juga tuh. Ya, walaupun bahasa Mandarinnya harus harus belajar dulu di sana tentunya. Ya. Oke, saya masuk ke skill ke-6. Coba yang saya panggil ceritain skill 1 itu sampai 5 apa saja ya. Coba Jordan Tan, are you here with us, Jordan Tan? Halo Jordan. Jordan udah nggak tahu kemana nih. Michelle. Halo Michelle. Halo Michelle. Halo, Sir. Oh, suaranya kurang keras. Halo. Coba Michelle ceritakan skill 1 sampai 5 kaitan sama reading yang kamu udah belajar apa aja. Kalau skill 1 yang reading kan, Sir? Ya, 1 main idea. Berarti adanya di baris awal setiap paragraf. Ya. Yang kedua apa? Kalau yang kedua itu, kalau nggak salah yang tentang Organization. Jangan nggak salah doang dong. Adanya juga di baris awal strukturnya. Yang ketiga apa yang ketiga? yang ketiga saya agak lupa, Sir. Oke, yang ketiga itu stated detail. Berarti dari 4 pilihan 1 ada di teks, 3 nggak ada. Ya, jadi isinya. Yang keempat kemarin masuk nggak? Yang kemarin saya nggak pas Nggak ikut. awal yang reading itu nggak. Nggak datang. Oke, kalau gitu yang keempat itu adalah lawan dari stated, unstated. Jadi dari 4, 3 ada, 1-nya nggak ada. Jangan ditanyain yang nggak ada. Dan yang kelima itu cari referen, kata yang diulang. Misalnya, the White House is located in Washington, D.C. It is the house of the President of the United States. Ditanya kata it baliknya kemana? Baliknya ke White House. Seperti itu. Ya, ini sekaligus saya review semua supaya nggak terputus, gitu ya. Apalagi ada sebagian yang nggak hadir kemarin. Nah, sekarang saya masuk ke yang ke-6 yaitu answer implied detail. Now, what is meant by implied detail is the opposite of stated. You cannot see it. You cannot read directly from the text. Jadi adanya dia tersirat, ya. Makanya pertanyaannya implied, inferred, likely, or probably. Likely itu artinya mungkin, ya. Nah, ini contoh. Aku baca ya. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels are A, E, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together.
So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Kalau kalian bertanya kenapa Pak Syakir ucapkannya a e i o u, karena ini ucapan, ya, bunyi, bukan tulisan, ya. This musical sounding language can be heard regularly by visitors to the islands. Most Hawaiians speak English, but it is quite common to hear English that is liberally spiced with words and expression from the traditional language of the culture. A visitor may be greeted with the expression aloha and may be referred to as a malihini because he is a newcomer to the island. This visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and may be invited afterwards to dance the hula. Kalau dilihat dari paragraf 1 dan 2 diceritakan kalau bahasa Hawaii itu lebih banyak bunyi hidup dari bunyi mati. Ya, dan sebuah kata biasanya terdiri dari kombinasi bunyi hidup dan bunyi mati. Tidak pernah ada, ya, bunyi mati 2 sekaligus. Ya. Nah, ini contohnya aloha, malihini, luau. Ini contoh-contoh, ya. Nah, maka pertanyaannya nanti begini. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Caranya gimana? Nyimpulin. Gitu. Jadi nggak ada di sini, kamu nyimpulin sendiri. Karena tadi pertandanya ya tadi pernyataan tadi. Ya. Katanya each syllable in the language ends in a vowel and 2 consonant never repeat together. Ini dasarnya. Gitu. Maka kalau ditanya kata mana yang bukan kata dari bahasa Hawaii? Jawabannya yang mana? Yang ada bunyi mati 2 yang mana? Yang ada bunyi mati 2 berurutan yang mana? Kok diam semua? McLeod ya. Yang ini ada huruf hidup mati gitu ya. Kemudian nomor 2, katanya apa yang kamu bisa tarik kesimpulan dari kata luau. Nah, lihat di sini luau. Ya. Nih. The visitor may attend an outside luau where everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hula. Berarti ini kan pesta. Maka pilihannya adalah yes gitu. Jadi kamu harus mikir gitu. Ya, baik ya. Kita coba aja dulu dengan soalnya. Ini soal ya. Baik. Nah, ini teksnya mengenai apa nih? Mengenai apa nih teks ini? Kalau dilihat dari sini ya. Jadi gini, kalau mau tahu ide utama selalu dari awal. Tentang apa nih jadi? Tentang Eskimo. Ya. Di sini paragrafnya ada 3 ya. Baik, nomor 1 pertanyaan. It is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, cari kayak. A kayak is generally constructed with 1 opening in the deck for 1 rider. Tuh. Ya. Some kayaks are made for 2. Nah, sekarang ditanya, kalau ada 2 holes berarti ada orangnya berapa gitu. Pilihan yang mana? Yang mana jawabannya? Apa yang bisa kamu dapat dari tadi di sini? Implied in the passage has 2 holes. Jadi apa? Mana jawabannya nomor 1?
Yang E, accommodates two riders. Ya. Nomor 2, it can be inferred from the passage that an example of the animal. Di sini disebut nih. The Umiak is used to haul belongings from campsite. Ini ada yang hilang, campsite to campsite. And it is used for hunting larger animals. Berarti larger. Nah sekarang kalau larger animals adanya di laut, betul nggak kanguru? Salah, Sir. Mana ada kanguru di laut ya? Kalau ular mungkin masih bisa, tapi kan ular kecil. Ya ada juga sih ular yang besar, tapi mana mungkin ada ular yang besar itu di laut. Ya kecuali makhluk lain ya. Berarti kalau ikan salmon kan kecil, maka pilihannya adalah apa? Whale ya, gitu ya. Baik ya. Nah, siapa mau tanya? Saya mau lanjut ke skill ke-7. Kayaknya pada hemat pertanyaan nih. Nah, yang ke-7 agak lebih perlu perhatian karena kaitannya sama menulis. Ya. Baik, tuh ada yang mau tanya kayaknya. Suaranya. Kayaknya Valen mau tanya tuh. Ya Valen. Kepencet, Sir. Kepencet, Sir. Oh, kepencet. Oke, baik. Nah, yang dimaksud dengan transition itu adalah penghubung atau conjunction yang biasa kita pakai dalam sebuah tulisan. Ya, misalnya begini nih. Nah, nih itu another, according to tradition. Dia bisa kata, dia bisa ungkapan. Gitu. Nah, biasanya pertanyaan yang kaitan sama transition, pertanyaannya seperti ini. The paragraph preceding in the passage probably, atau what is most likely in the paragraph following the passage. Jadi yang ditanya, apa yang ada sebelumnya, kita harus menduga preceding, atau apa yang akan terjadi setelah itu following. Gitu. Nah, caranya gimana? Memahami transisi yang ada di sini. Kalau another, artinya apa another? Yang lain. Yang lain. Kalau orang bilang yang lain, berarti sebelumnya dia ada cerita yang lain lagi. Gitu. Ya, maka kita duga dari samping kanan. Nah, ini katanya mitologi. Another myth of the ocean concerns Davy Jones, who in folklore is the mean-spirited sovereign of the ocean death. Jadi ini mitologi yang ada di laut ya. The name Jones is thought by some etymologists to have been derived from the name Jonah, the Hebrew prophet who spent 3 days in a whale's belly. Ini ada di Bible dan ada di Al-Quran juga. Ini Nabi Yunus yang dimakan sama ikan gitu. Ya. Nah, kalau dari paragraf 1 ini, kalau ditanya nomor 1, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Jadi cerita apa dia? Karena dia sebutin Davy Jones salah satu dari mitologi. Berarti sebelumnya dia cerita apa? Mana yang cocok? Sebelumnya cerita apa jadi? Jawabannya adalah yang Charlie. A different traditional story from the sea. 1, dia cerita misalnya Nyai Roro Kidul misalnya ya. Terus dia cerita yang lain lagi itu another mythology gitu. Ya, another myth, sorry. Nah, sekarang soal nomor 2 ya. Kalau tadi yang preceding, sekarang following. The topic of the paragraph following the passage most likely is, lihatnya dari sini, dari belakang. Although it might be rather interesting trip considering all the treasures located there. Jadi dia ada ngomongin treasures. Berarti ini adalah yang bakal diceritakan setelah itu. Gitu. Kalau orang nulis begitu, mau pindah gitu, dia mulainya dari sini. Kayak dari sini kita lihat ya.
Nih. Hebrew prophet who spent 3 days in a whale's belly. Nah, kemudian dia cerita, according to tradition, any object that goes overboard and sink, ini kan tenggelam nih, ini berarti ini kaitan hal yang tenggelam. Ya. Jadi tadi itu tenggelam masuk di dalam yang namanya David Jones Locker. Ya. Itu berarti ini, ya, karena following. Nah, sekarang kita lihat yang mana nih yang following tadi? Cerita apa jadi? Kalau treasure apa di sini sinonimnya treasure? Yang ada di sini A, B, C, D. Yang A, Sir. Yang A gitu. Gitu cara jawabnya. Ya. Baik, kita coba sekarang coba. Ini pendek nih kalimatnya. Ya, nih coba. Coba kamu langsung jawab aja ya. Nomor 1 kira-kira pilihannya apa nih? Jawabannya apa nomor 1? Yang A, Sir. Yang A. Ini kan dia cerita another program instrumental bla 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 Cosmos di series broadcast TV itu kan. Jadi acara TV. Jadi ini sebelumnya ini. Sekarang nomor 2. Nomor 2, the paragraph following the passage likely contains information. Lihat dari sini. Carl Sagan, a noted astronomer, bla bla bla. Jadi mau cerita apa di sini? The astronomer Carl Sagan. Betul, astronomer Carl Sagan. Gitu caranya ya. Kebetulan ini contohnya bacaannya pendek, tapi nanti kamu ketemunya panjang-panjang gitu ya. Tapi kan kita lagi belajar teorinya. Baik, kalau teorinya dikasih panjang-panjang kamu sendiri malah jadi bingung. Makanya dikasih yang pendek-pendek ya. Baik, kita ke reading 8. Ternyata kita belum jam 9 udah bisa kelar. Ya, 8:30 kelar. Baik. Yang selanjutnya adalah yaitu mencari arti. Saya mau tanya dulu. Kalau kamu ngerjain soal reading, cari vocabulary dibanding cari vocabulary sama yang lain, mana yang lebih sulit? Kalau kalian, mana yang lebih sulit? Apa cari baris, cari ide utama, apa cari arti? Mana yang lebih sulit menurut kamu? Nah, pada diam aja. Kalau menurut banyak anak-anak yang saya tanya, jawabannya adalah kosakata. Kenapa? Menurut mereka kosakata mereka nggak banyak. Padahal lulus SMU itu paling sedikit punya 3.000 kata. Kalau dihitung. Ya. Nah, jadi sebetulnya kebiasaan menduga arti kata itu nggak pernah dilatih. Padahal kalau orang kalau pesawat mau terbang itu dilepas landas, kamu udah lulus SMU tuh udah pesawat ada di runway itu. Rodanya udah naik. Harusnya kamu terbang. Gimana terbangnya? Baca. Masalahnya kamu nggak suka baca gitu. Baca tuh gampang, nggak mesti baca dari buku kertas, dari aplikasi juga ada. Mau cari novel aja ada, e-book, ya. Mungkin nggak usah e-book, bacanya tergantung selera kita atau kemampuan kita. Oh, saya masih mampunya yang cerita anak-anak, ya saya ambil cerita anak-anak dulu, ya. Jadi ada seorang anak dari Brazil, umur 23, lulusan akuntansi, mau kerja di perusahaan multinasional ditolak terus.
Kemudian akhirnya dia berpikir kenapa dia ditolak. Satu, karena bahasa Inggris. Akhirnya dia pergi ke perpustakaan, dia baca kurang lebih 300 buku, kurang lebih ya. Sudah itu kemudian dia merasa bahasa Inggrisnya udah baik. Nah saya tanya, kira-kira dia baca buku apa sehingga dia bisa mengatakan bahasa Inggris dia udah baik, kemudian dia diterima bekerja? Siapa bisa jawab? Buku Gak ada yang bisa jawab. Ayo, buku grammar deh pasti. Novel, Buku Sir. apa? Yang dibacanya adalah buku anak-anak. Contohnya begini, ya. Yang ya salah satu yang saya baca atau saya dengar dari seminar itu, misalnya The Lamb and the Goat. Nah, jadi buku anak-anak, buku yang gampang dibaca. Jadi kamu ambil yang kamu senang, gitu. Bukan kamu ngambil wah yang berat-berat, enggak, gitu. Setelah dia baca 300 kurang lebih, dia merasa punya confidence. Karena kosakatanya bertambah, gitu ya. Nah, jadi kamu tuh bisa kembangin kosakata dengan cara-cara yang kita pelajari ini. Salah satunya adalah guessing vocabulary, ya. Nonton film, denger lagu, baca buku, tapi konsentrasinya hanya di senang-senang isinya ya salah, tapi di bahasanya. Bahasa Indonesia juga begitu, kalau mau berkembang. Nah, salah satu teori yang kamu pelajari sekarang adalah mencari arti kata. Ini yang nomor 8 ini, skill 8 ini nyari definisi. Kalau ini sebuah teks, ya, yang di garis ini behaviorism ditanya definisinya apa, maka jawabannya ada caranya. Satu, nih, ada koma, ada penghubung, ada koma, ada tanda kurung, ada penghubung, itu ciri salah satu. Yang kedua, ada kata or atau that is, in other words ya, dengan kata lain i.e. yaitu, ya, atau contoh such as, for example, gratia, ini semua artinya contoh. Kalau ada ini semua, maka biasa ada di belakangnya. Gitu. Jadi ini jawabannya ada di sini. Gitu. Ini jawabannya ada di sini. Ini jawabannya ada di sini. Gitu. Jadi jangan bingung dulu, jangan. Gitu. Ya. Jadi ditanya apa itu behaviorism? The belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought which is not. Nah, berarti pilihannya adalah yang Charlie, observable actions. Ya, jadi kalau nggak tahu kata ya begitu. Kalau dalam bahasa lisan dia berhenti dulu. Behaviorism is, nah seperti itu misalnya, ya, gitu ya. Nah sekarang nomor 2 baris 7 katanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ini. Positive reinforcement such as praise, food, or money. Berarti ini ya. Nah ini kalau disimpulkan adalah apa? Reward. Kalau gift kan cuma ini, pemberian. Makanan atau uang. Kalau ini kan sogokan enggak. Kalau penalti hukuman. Berarti pilihannya reward. Kemudian kalau negatif punishment ya udah katanya sama tuh. Tuh punishment. Jadi jangan bingung untuk cari arti kata atau sinonim atau ada clue-nya. Baik. Saya ada saran ya. Kalau kamu nggak suka baca, mungkin kamu nonton film. Tapi filmnya itu seri, ya. Ada beberapa film yang dianjurkan oleh satu biro bahasa Inggris, ya,
untuk ngembangin kosakata dan ngembangin bahasa lisan, itu film Friends misalnya. Tapi nontonnya jangan satu seri 1, seri 2 terus ngikutin. Ya. Carinya jangan yang ada terjemahannya, karena terjemahannya kadang-kadang terjemahan apa namanya yang kacau ya, terjemahannya salah, kadang-kadang begitu ada. Jadi kamu nggak usah lihat terjemahannya, ya. Baik, yang ini coba kamu coba. Ini ada 3 paragraf. Kalau saya tanya langsung topiknya apa, harusnya kamu udah tahu. Ini main ID-nya tentang apa ya? Langsung lihat baris atas. Apa? Teddy bear. Teddy bear gitu ya. Nah, coba sekarang kamu mulai dari soal nomor 1 ya. According to line 1, the passage, what is teddy bear? Lihat sini, lihat belakangnya. Jadi jawabannya apa? A plaything, sir. Plaything. Kalau toy kan mainan, gitu ya. Walaupun kamu belum baca semua, harusnya udah bisa jawab. Nomor 2, baris 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nih. He was an unusually active man with varied pastime, one of which was hunting. Jadi ditanya pastime itu apa? Yaitu hunting. Berarti pilihannya apa? Jangan nanti ambilnya hunting trips ya. Jangan salah kalau hunting trips. Karena di sini nggak bilang trip. Pilihannya adalah pilihannya yang di leisure activities. Gitu. Ya. Ini kan hobi. Salah satu hobinya. Karena dibilang one of which. Kalau one of which bukan hunting, berarti ada yang lain lagi. Berarti pastime itu hobi atau kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang, berarti ini. Gitu caranya ya. Baik, kalau ngomong-ngomong Theodore Roosevelt, ini tadi kamu lihat di film, itu dia patungnya yang lagi duduk di kursi roda. Ya, jadi Theodore Roosevelt, Presiden Amerika yang cacat. Jadi, tapi Indonesia lebih hebat lagi, cacatnya mata ya, itu Gus Dur. Kalau Amerika tadi kakinya memang lumpuh. Tapi karena tadi biasanya kalau presiden punya kegiatan-kegiatan macam-macam ya, salah satunya tadi aktivitas berburu dia suka ya. Itu ceritanya si Teddy beruangnya itu diikat kalau kamu baca ya. Tapi si presiden nggak mau diikat, minta dilepas. Kemudian jadi olok-olok berita surat kabar, maka lahirlah itu boneka dibuat orang ya. Jadi kalau tadi teman-teman kamu di sini suka punya boneka teddy bear, itu asal muasalnya seperti itu ya. Oke kelas, saya kira hari ini kita cukupkan. Saya ingetin lagi tugas kalian itu untuk mengerjakan assignment, dikirim ke GCR dalam bentuk PDF. Itu paling lambat kalau nggak salah jam 12 siang gitu ya. Betul ya? Betul, Sir. Betul, Jadi kamu nggak usah jawab di assignment ya. Kenapa dijawab di GCR? Karena di GCR bagi saya lebih nyaman di HP bukanya, gitu ya. Itu tugas. Jadi tugas itu udah ada 2 di GCR. Nanti akan diambil mana yang paling baik dari yang ada kalau tugasnya banyak. Mind you, hari Senin kita udah pertemuan ke-6 loh. Gak nyangka ya. Berarti hari Kamis sudah ke-7, berarti minggu setelah minggu depan kamu udah UTS. Ya kan? Udah UTS. Ya. Tapi untung kita sudah lewatin kalimat kompleks.
ya. Nanti kamu baca-baca itu, dan di ujian kebetulan nggak ada listening sih, ya. Walaupun nanti kita belajar teorinya aja kalau cukup waktu. Oke, I think it's enough for today. Thank you. Happy holiday because weekend is coming. I'll be seeing you on Monday. Bye-bye. Thank you, Bye, sir. Thank you. Bye-bye, sir. Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir.